Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Neni Hermawati. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau jawab pertanyaan dari Kak Siva yang nanya, Kak, tips dan trik skripsian biar cepat selesai kayak gimana ya gitu. Oke, jadi aku mau share bagaimana tips dan trik skripsian terutama di jurusan statistika biar cepat selesai. Dan ini terbukti aku bisa menyelesaikan skripsian waktu itu aku mulai di bulan Juli dan di bulan Juli awal, entah Juni awal, dan selesai sidang skripsi di tanggal 19 Agustus. Dan ini adalah berdasarkan pengalaman aku pribadi, juga hasil observasi ke kakak tingkat, dan berhasil aku praktekkan. Oke, langsung aja ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama adalah pilihlah topik sesuai dengan bidang yang kita kuasai ya, sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Kalau misalkan kita menguasainya lebih ke regresi atau kita lebih di decision tree atau apapun itu, nah pilihlah bidang yang memang benar-benar kita kuasain. Itu yang pertama ya. Kemudian tips yang kedua adalah pilihlah dosen sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan. Jadi kalau misalkan kita temanya seputar regresi misalnya, nah pilihlah dosen yang memang dia mengampu atau mengajar di bidang itu. Jadi biar apa? Biar nanti dosennya akan banyak membantu kita gitu. Jadi kitanya nggak didiemin aja. Nah kemudian kalau misalkan nih ada nih kasus-kasus tertentu yang di kampus tertentu tuh kita nggak dikasih kesempatan buat pilih dosen gitu ya. Jadi dosennya dibagi dari kampus. Nah itu kalau misalkan kasus teman-teman seperti itu, silakan teman-teman cari topik sesuaikan dengan dosen yang akan jadi pembimbingnya kita. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini tips agak ngeri sih sebenarnya, tapi teman-teman boleh coba dan aku juga cobain. Yang tips yang berikutnya adalah jangan sampai di drive oleh dosen. Oke, agak gimana gitu ya. Oke, maksud di drive di sini. Nah, tapi sebenarnya sih ini kembali lagi ke kita ya. Jadi gimana sih caranya biar kita nggak di drive sama dosen? Karena kebanyakan kasus yang terjadi itu, jadi ketika sebenarnya nggak jadi masalah ketika kita di drive sama dosen, cuman daya tangkap kita itu harus mumpuni gitu ya. Ketika dosen mengarahkan A, kita ikutin A, ketika dosen mengarahkan B, kita ikuti B, dan sebagainya. Tapi yang sering terjadi adalah dosen mengarahkan A, tapi kemampuan kita untuk menangkap apa yang diinginkan dosen atau apa yang diarahkan dosen itu nggak sampai ke sana. Akhirnya kita dosen minta A, kita kerjakan B. Ketika kita bimbingan sama dosen tersebut, dosennya menjelaskan ini bukan B loh, tapi ini A. Kemudian dosen nambah penjelasan, kesannya jadi kayak C. Jadi sehingga anak-anak yang lagi skripsian kesannya tuh, ih dosen pembimbing saya itu ya kemarin minta A, sekarang minta C. Jadi itu yang sering terjadi. Tapi sebetulnya itu bukan dosen yang minta A lalu minta C kayak gitu, tapi kemampuan kita buat menangkap maksudnya dosen itu yang sering terjadi miskom kayak gitu. Jadi itulah kenapa penting banget buat kita jangan sampai di drive sama dosen. Nah, terus bagaimana sih caranya gitu? Nah, bisa caranya adalah yang pertama, prinsip yang harus kita tanamkan ketika skripsian adalah jangan temui dosen dengan kepala kosong. Oke, maksudnya apa? Nah, sekalipun itu adalah pertemuan pertama, jadi kalian usahakan otak kita itu diisi dulu sebelum ketemu dosen. Jadi udah ada plan A, plan B, plan C gitu ya ketika ketemu dosen. Jadi, nah itu adalah tips yang diberikan oleh kakak tingkat saya kepada saya gitu waktu itu. Jadi Neni tolong kuasain dulu, kamu sebelum menemui dosen tuh kepalanya diisi dulu. Jangan sampai menemui dosen dengan kepala kosong, karena ketika dosen bertemu, apalagi pertama bertemu sama kita, beliau bakal menilai kita, oh ini anaknya kayak gini. Jadi dosen itu bakal tahu apa yang harus dia lakukan terhadap mahasiswa bimbingannya kayak gitu. Kalau misalkan kita dari awal kelihatan banget kita nggak ngerti apa-apa, maka dosen bakal banyak mengarahkan kita gitu. Nah, jadi diusahakan ketika bimbingan, sekalipun itu pertemuan pertama, kita harus sudah diisi ya otaknya, jadi punya plan A, plan B, plan C kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah biar kita nggak terlalu di drive sama dosen, itu adalah aktif saat bimbingan. Jadi jangan cuman kayak satu arah aja gitu. Jadi dosen yang
menjelaskan, nih kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Jadi kalian juga aktif saat bimbingan, kalian ceritakan progresnya. Misalnya, Pak, saya kemarin minggu kemarin saya sudah membetulkan, udah mengerjakan A, B, C, D, tapi saya ada kendala di sini, mungkin Bapak ada masukan atau kayak gimana. Jadi agak harus aktif ketika kita lagi bimbingan, kayak gitu ya. Nah, kemudian tips yang ketiga agar kita nggak di drive ya, nggak terlalu di drive sama dosen adalah kalau dosen ngasih masukan itu sekalipun, jadi yang sering terjadi kita sudah paham konsep kita dari awal sampai akhir, tapi kadang karena yang namanya menyatukan dua kepala antara kepala kita dengan kepala dosen yang tentunya udah sangat berpengalaman gitu ya, sering terjadi bentrokan-bentrokan di tengah gitu. Kadang bahkan kadang masukan dari dosen itu akan mengalihkan alur penelitian kita yang asalnya kita alur penelitiannya ke dari A, B, C gitu. Dosen tuh memahaminya atau mengarahkannya tidak ke arah situ gitu, tapi ke arah yang berbeda, dan akhirnya nanti di sana tuh bakal ada perbelokan atau akan ada persimpangan pemahaman yang saya alami waktu itu. Tapi ketika dosen ketika ada terjadi hal-hal seperti itu, kita jangan langsung memblok, langsung kayak menutup diri atau bahkan menjelaskan atau kayak menolak masukan dari dosen. Jangan sampai kayak gitu. Nah, kalian terima dulu, tampung dulu, pahami dulu apa yang dimaksud dosennya, terus kalian baru bicarakan dengan dosen. Dan ingat, bicarakan berdasarkan fakta. Kalian bawa jurnal tertentu dan katakan berdasarkan sumber ini, katakan menurut siap penelitian ini gitu. Jadi ketika kita berbicara dengan dosen, usahakan ada sumbernya gitu, dan dosen itu akan percaya dan akan menghargai pendapat kita. Oke, misalkan, Pak, saya alur penelitiannya ke sini, saya mengikuti penelitiannya ini, saya yang ingin saya output atau hasil penelitian saya lebih ke sini, Pak. Misalkan kalau memang ada. Jadi jangan langsung kayak, Pak, nggak kayak gitu. Jadi ya, karena ada sih yang sebelumnya juga yang sempat cerita ke saya dosennya bahwa ada mahasiswa yang kesannya tuh kayak nggak mau dikasih masukan gitu. Jadi tidak seperti itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah gini, kalau misalkan kita lagi bimbingan, ketika dosen, misalnya kita lagi bimbingan bab 1, terus dosennya minta, kamu perbaiki ya ini, dan terus oke, kita perbaiki. Nah, ketika bimbingan berikutnya, teman-teman ingat, ketika bimbingan berikutnya, kita jangan hanya mengerjakan apa yang diminta dosen. Jadi, ketika dosen minta A, yang kita kerjakan adalah A plus B. Jadi, nggak cuma A, jadi nggak gerak di tempat ya, jadi nggak jalan di tempat, tapi kita terus maju berprogres. Sekalipun yang kemarin kita kerjakan itu belum dibilang oke sama dosen, tapi meskipun ada dosen-dosen tertentu yang kayak kalau dia belum bilang maju ke bab berikutnya, dia nggak boleh maju, tapi kita tetap berprogres. Jadi ketika bab 1 misal belum selesai, kita nggak apa-apa sambil nunggu dosen, kita lanjut ke bab 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi prinsip yang selalu aku coba terapkan ketika skripsian adalah ketika dosen minta A, aku kerjakan A plus B, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jangan sampai skripsian ngendap di kita. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena yang sering terjadi adalah skripsian ngendap di kita, kemudian kita lupa udah sampai mana dan sebagainya. Akhirnya jadi lama banget skripsiannya gitu. Nah, ini yang terpenting. Jadi kita harus kalau waktu itu prinsipnya karena aku online, jadi bisa dalam seminggu itu sering banget bimbingan, bahkan aku pernah sehari itu 2 kali bimbingan. Jadi paginya tuh dosen ngasihin revisian, siang aku kerjakan, terus sorenya langsung dikirimkan lagi. Nah, malamnya dosennya gercep banget, luar biasa, Masya Allah. Terus beliau kirimkan lagi ke saya, nah saya perbaiki lagi, besok paginya baru saya kirimkan lagi gitu. Jadi ketika sudah ada revisian dari dosen, langsung kerjakan saat itu juga, dan udah selesai langsung kasihin ke dosen. Karena yang namanya dosen pembimbing itu yang pertama, dia tidak hanya menangani kita teman-teman, jadi menangani banyak mahasiswa bimbingannya. Kemudian tugas beliau itu bukan hanya ngebimbing, beliau ngajar juga, kemudian beliau juga mengadakan penelitian sendiri, dan banyak lagi tugas-tugas yang namanya tugas dosen itu. Nah, akhirnya kadang tugas kita jadi numpuk. Nah, kita pokoknya jangan sampai udah di dosen ngendap, terus di kita juga ngendap, akhirnya jadi lama gitu. Jadi kalau di dosen ngendap ya maklumi saja, memang tugas beliau banyak gitu, tapi jangan sampai ngendap di kita. Nah, terus penting juga perhatikan, biasanya dosen suka ada perjanjian di awal. Kalau misalnya udah sekian hari ngendap di dosen dan belum dikasih ke kita, kita bisa follow up kayak gitu. Jadi itu diperhatikan hal-hal seperti itu. Tips berikutnya adalah menghilang jika diperlukan. Oke, ini
ini mungkin akan jadi pro kontra, tapi yang aku rasakan seperti ini. Tapi ini menghilang jika diperlukan, bukan berarti kita menghilang kemudian untuk liburan dan sebagainya, bukan, tapi kita menghilang untuk memahami konsep yang dosen berikan atau untuk memahami kesulitan yang kita alami gitu. Itu boleh dilakukan, karena aku juga kemarin sempat menghilang dulu ya. Kalau ya sempat menghilang dulu untuk memahami konsep, dan baru setelah tahu dari A B C D sampai akhir baru lanjut lagi, dan itu cepat gitu. Jadi menghilangnya pun jangan sampai berminggu-minggu ya, 1-2 hari boleh gitu ya. Oke, nah untuk yang selanjutnya adalah kerjakan sesuai target. Jadi penting banget kita buat target. Misalnya bulan ini, minggu ini kalian mau ngapain, minggu depan mau ngapain, dan target kapan kalian harus seminar proposal, kapan kalian harus sidang skripsi dan sebagainya. Itu ditata dengan baik dan kerjakan sesuai target ya. Nah, dan yang terakhir ini yang paling penting, kita harus sering-sering berdoa sama Allah, sama Tuhannya masing-masing gitu ya. Karena sering sekali yang namanya kendala itu benar-benar di luar dugaan kita gitu. Jadi kita sering berdoa, mudah-mudahan kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, kemudian, dan yang terpenting itu Allah itu maha membolak-balikan hati gitu. Bahkan kemarin ketika isu yang beredar adalah dosen pembimbingnya aku dan teman-teman itu katanya jarang meluluskan mahasiswanya di tepat 4 tahun gitu, karena kesibukan beliau di jabatan struktural, kemudian di penelitian dan lain-lain gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan dorongan doa dan sebagainya, akhirnya aku dan berdua kita kemarin bisa lulus tepat waktu gitu. Dengan notabene yang orang pikir tuh dosen tersebut itu jarang meluluskan anaknya di 4 tahun kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih tips dari aku. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.